Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar RRI Bandung, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz dan Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Dan kami pun dapat Anda simak melalui channel YouTube RRI Bandung. Baik pendengar, saya perkenalkan di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir di studio Ibu Hajah Ana Rosdiana SAG, tentunya sebagai narasumber kita, yang insya Allah nanti Ibu Ustazah akan membahas terkait dengan puasa kunci kesehatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir di studio yang tentunya akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait puasa kunci kesehatan. Baik Ibu, nah dengan topik kita di pagi hari ini, puasa kunci kesehatan. Ada apa sih dengan itu semua? Bisa dijelaskan mungkin Bu? Iya, baik kita akan jelaskan bahwa sebenarnya ada misi bahwa Allah itu memberikan peraturan ya di dalam kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah. Nah, kalau beribadah dalam kondisi sakit apa bisa? Nah, jadi tidak akan maksimal. Sehingga Allah itu menciptakan tool atau katakanlah cara-cara secara alamiah bagaimana menyehatkan umatnya dengan cara yang mudah, murah, aman dan tak berbiaya. Bahkan sangat aman. Jadi di dalam puasa itu kan Allah punya 12 bulan ya. 12 bulan itu ada pembersihan mingguan. Ada ya mingguan Senin Kemis. Ada ya? Ya, yang kedua Masya adalah Allah. pembersihan bulanan. Nah, setiap Ayyamul Bid. Ya. Nah, itu pembersihan bulanan. Ada pembersihan tahunan. Pembersihan tahunan itu adalah di bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang umat Islam itu sangat beruntung. Karena seandainya umat Islam tahu keutamaan di dalam bulan Ramadan, umat itu inginnya setiap bulan adalah bulan Ramadan. Karena bulan yang paling satu berkah, yang kedua dia adalah bulan yang agung. Di mana agung ini ya dia itu ada satu malam di mana bulan yang dinamakan dengan lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan ibadah kita Khairum min alfi syahr. alfi syahrin 1000 bulan. Tetapi bulan yang berkah adalah berkah yaitu pensucian penyakit. Nah, jadi betul-betul dalam Islam itu ada yang namanya detoksifikasi. Nah, detoksifikasi kalau mingguan ya, Senin Kemis nih puasa sunat. Nah, puasa sunat itu kan Senin Kemis. Nah, kenapa? Dalam Quran disebut wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Kenapa? Kalau kita berlebihan kita akan sakit. Nah, kita lihat di rumah sakit. Di rumah sakit itu nggak ada orang-orang yang sakit kekurangan. Yang ada kelebihan. Ada yang diabetes, ada yang kolesterol, asam urat, sakit jantung, sakit kanker. Nggak ada penyakit kekurangan. Semua kelebihan. Semua penyakit yang ada di rumah sakit itu adalah bersumber daripada kelebihan.
Nah, Islam sudah punya solusi. Solusinya ini adalah detok mingguan, detok bulanan, dan detok tahunan. Detok tahunan itu adalah pembersihan racun secara besar-besaran di bulan Ramadan. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi 30 hari. Nah, kenapa 30 hari? Ya, itulah kunci daripada kesehatan kita, karena dalam kesehatan itu ada 3 ya, pembersihan itu rilis, refungsi, dan regenerasi sel. Jadi 10 hari kata Nabi itu adalah bulan yang rahmat. 10 hari kemudian itu adalah magfirah, dan yang ketiga adalah pembebasan. Nah, ini dalam konsep kesehatan bahwa 10 hari itu ada yang namanya detoksifikasi tubuh ya. 10 hari itu lulus. Ya, detoknya itu kita ada letih, lesu ya, lemah. Nah, itu hanya 10 hari aja. Kenapa? Karena tubuh kita semua diistirahatkan. Kita nggak makan, kita nggak minum, kan puasa. Puasa dari pagi sampai sore, sehingga aktivitas tubuh kita itu tidak makan, tidak minum ya. Dan semua tubuh kita hanya berfungsi kepada pengeluaran racun. Detoksifikasi ya. Ya, jadi detok ini ginjal dibersihkan ya, usus besar dibersihkan, jantung dibersihkan. Bukan saja organ dalam ya, seperti jantung, usus besar, usus kecil, dan juga ginjal, kandung kemih, tapi otak juga dibersihkan. Ya, secara jasmaninya dibersihkan, sehingga orang-orang yang berpuasa itu akan lebih khusyuk, akan lebih lagi dia lebih tenang, akan lebih lagi dia konsentrasi. Nah, itu memang cara Islam untuk menyehatkan, yaitu mengistirahatkan tubuh. Kalau sehari-hari makan minum ya, nggak ada istirahatnya. Jadi si organ tubuh kita bekerja begitu luar biasanya. Tetapi pada saat puasa, itu kalau bahasa rekonstruksi mobil masuk garasi, nah itu dibersihkan dari A sampai Z. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi diservis gitu ya? Diservis ya. Diservis besar-besaran ketika kita masuk bulan Ramadan. Nah, itu berkahnya. Nanti setelah bulan Ramadan ya, rilis pembuangan racun ya, refungsi, dia akan berfungsi dengan baik, dan yang ketiga adalah regenerasi sel. Regenerasi sel itu nanti kulit semakin cerah, dan juga badan tidak besar-besar amat ya. Tidak. Jadi nanti ada ideal gitu. Jadi puasa ini luar biasa. Jadi efek sampingnya positif ya? Positif gitu. Dan ini adalah pengobatan yang tertua di dunia. Dan ini adalah pengobatan yang orang-orang tua dulu ya, itu sehat tanpa obat. Kalau kita kan sekarang mau sehat ya macam makan makanan yang bergizi. Tetapi tubuh ini tidak selalunya bisa menerima apa yang dimakan. Dia hanya menyerap apa yang dibutuhkan. Nah, sisanya itu biasanya tersimpan di dalam lemak, tersimpan dalam ginjal, tersimpan di jantung. Ya, sekarang banyak penyakit stroke, penyakit darah tinggi. Kok darah tinggi nggak sembuh-sembuh sih? Setahun, 2 tahun, sampai 20 tahun. Ada terus ya? Ada terus. Nah, ini juga harus kembali kepada pola Rasulullah. Wakulu wasrabu wala tusrifu. Itu kuncinya sih, kunci sehat itu. Nah, tapi kalau tusrifu, kelebihan, maka sama Allah dibuatlah metode pembersihan mingguan, pembersihan bulanan, dan kalau dia sudah parah, pembersihannya sudah bukan saja pembersihan kecil, tapi pembersihan pada besar-besaran, yaitu puasa bulan Ramadan. Iya. Bu Ustazah tadi kan menyebutkan waqalu wasrobu, ini mungkin pendengar kita juga ingin tahu apa tuh maksudnya gitu. Oh ya, wakulu, makanlah, ya, minumlah,
makan, jadi kita tuh makan apa saja. Kalau konsep kesehatan itu makan itu 85% sayur buah, 15% itu adalah protein hewani dan juga makanan-makanan yang berprotein. Itu kecil 15%. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita, saya kemarin keliling ya ke Pulau Jawa, memberikan training. Saya terapi tiap orang itu, "Bu saya sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini." Dari A sampai Z itu sakitnya sakit lutut, sakit tangan, sakit kepala. Itu adalah dari tabungan-tabungan mereka. Dari tabungan lemak, tabungan asam urat ya, dan tabungan-tabungan di dalam tubuh kita. Nah, dahsyat ya. Jadi penyakit. Jadi makanlah, kalau berlebihan jadi penyakit. Minum, disuruh minum kita tuh biar sehat, tapi nggak boleh berlebih. Sehari itu paling 2 liter ya. Kalau pekerja keras harus lebih. Nah, tapi kita lebih soft drinknya, jusnya, ya minum-minumnya. Dan itu tidak boleh lebih. Kalau lebih ya bengkak gitu. Tubuhnya nggak mau terima ya? Nggak bisa. Jadi beser. Beser. Ya, kan beser terus. Gitu. Jadi tubuh kita ini dia akan menyerap kebutuhan kita dan dia akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang perlu dikeluarkan. Ya, jadi kita harus bersyukur nih kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu yang penuh dengan berkah. Berkahnya apa? Ya semua amal jadi 70 kali lipat. Ngajinya, terus ibadahnya, belum lagi sahur ya. Sahur itu berpahala. Belum lagi kita nanti ada itikaf ya. Ada itikafnya, zakatnya, sholatnya. Wah, itu 70 pahala. Nah, di satu sisi Allah membersihkan dan membersihkan. Tapi di satu sisi Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang melakukan puasa. Masya Allah ya Ustazah, ya bahasan ini cukup menarik. Tadi Ustazah menyebutkan bahwa memang puasa ataupun saum ini adalah kunci dari kesehatan. Namun kita juga mungkin akan sedikit membahas lebih jauh lagi ya terkait dengan puasa kunci kesehatan ini. Namun kita akan simak dulu beberapa pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur termasuk sunnah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bersama RRI Bandung. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung yang kami siarkan melalui Pro 1 RRI Bandung, FM 97,6 MHz, dan Pro 4 RRI Bandung, AM 540, serta pada channel YouTube kami, yaitu channel YouTube RRI Bandung. Bu Ustazah, ya tadi Ibu sudah banyak menjelaskan ya terkait dengan puasa merupakan kunci kesehatan. Ya, tadi pun sudah dijelaskan beberapa hal yang kenapa sih membuat bahwa Ibu Ustazah juga mengatakan puasa itu adalah kunci kesehatan. Namun saya kadang melihat ya perilaku umat Islam sendiri dalam berpuasa. Nah, apa
Apa memang semuanya orang yang berpuasa itu sehat dengan berbagai macam gaya dalam berpuasanya gitu. Dengan saat ini biasanya hari puasa mah diayayakeun we gitu. Atau lapar mata tuh ya lihat ini pengen, itu pengen. Nah itu apa bisa juga membuat bahwa puasanya itu sehat gitu Bu Ustazah? Ya. Ya, jadi puasa itu memang luar biasa ya. Jadi kata Rasulullah ada 2 kebahagiaan. Ya. Ya, orang-orang Islam itu ketika buka puasa. Luar biasa bahagianya orang Islam ya. Jadi ada 2 kebahagiaan ya orang orang yang berpuasa. Yang pertama ketika buka puasa. Yang kedua kata Rasulullah adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan pemelihara alam semesta. Nah jadi kita belum apa-apa nih. Jadi ketika puasa ini kita kan menanti ya sampai asar, terus sampai detik-detik kita menyiapkan segala macam. Bahagianya bertemu azan maghrib gitu. Jadi azan maghrib itu luar biasa. Iya. Jadi dia akan berikan kebahagiaan. Namun ini dalam kondisi puasa ini ya ada satu prinsip tadi wala tusrifu. Nah kebanyakan dari kita ketika berbuka puasa itu adalah balas dendam. Ya kalau sufi dahulu itu nggak boleh kita makan yang berlebih. Ya jadi kita itu makanya dalam bulan Ramadan itu ada bulan kasih sayang. Kita harus berbagi makanan ini sehingga orang-orang miskin itu tidak ada lagi yang miskin dalam makanan. Dan juga orang-orang itu semuanya dalam kondisi berjamaah. Nah, jadi makannya juga berpahala. Tapi makan apa ketika kita berpuasa? Nah, jadi yang pertama adalah konsep Rasulullah itu hanya sepertiga perut. Wasulusu li ta'amihi, wasulusu li syarabihi, wasulusu li nafsihi. Jadi ketika kita minum, kita makan, kita tajil, itu sudah cukup. Ya. Nah, sudah cukup untuk separuh perut. Coba bayangkan, ketika kita buka ya kita ada macam-macam tajil. Ada kolak, ada gorengan, Semacam ya. Semacam atau buah-buahan, sirup dan lain-lain. Nah itu kata Rasulullah kuncinya itu adalah wasulusul kita tuh sepertiga makan. Jadi intinya tidak kenyang. Nah kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah bahwa makan itu kita hanya sepertiga makan. Jadi wasulusu li ta'amihi. Jadi ketika makan kue atau makan candil, perut kita udah terisi nih. Nah, kita harus langsung selesai. Ya kan ada istilah nih kalau di orang Sunda nih ya, Bu Ustazah, ada kemerkaan. Aduh, saking nafsunya makan mungkin itu. Nah, ya balas dendam. Jadi ketika puasa kita itu kan dalam seharian puasa nih istirahat. Nah, puasa itu ketika kita buka, puasa yang menyehatkan itu kita harus menjaga perut ini jangan kaget. Kalau kita kaget ya udah sakit perutnya. Bayangkan ketika kita makan ya, nya candil, nya cendol, nya gorengan ya, udah itu makan berat. Nah, si perut kita itu yang tadinya 1 limpa ya, limpa itu hanya sebesar tangan kita. Nah, itu harus sepertiganya. Kalau sepertiganya itu kita akan bisa beraktivitas. Ya. Tapi kalau kita diisi dengan semua lambung kita dengan makan, berat badan kita dan juga kita otaknya ngantuk langsung. Nah, tidak bisa berpikir dan kita juga malas beribadah. Nah, jadi makannya yang menyehatkan itu udah sebelum kenyang berhenti. Nah, baiknya awalnya seperti apa tuh Bu Ustazah? Iya, ketika buka. Awal buka adabnya tuh? Ya, jadi adabnya kan kalau Rasulullah kita yang manis-manis. Iya. Nah, udah manis-manis kita kan sholat.
Nah, jadi kita makan tuh sedikit aja gitu, yang penting, tubuh kita terisi dengan, zat manis. Artinya yang manis ini adalah untuk, menyegarkan badan kita. Nah, jadi kita makan, satu kuncinya adalah tidak kenyang. Itu aja, Pak. Ini makan apa Mhm. saja tapi tong wareg. Kalau wareg jalur darah ke otak ya tersumbat jadi ngantuk, atau jalur energi juga tersumbat, akhirnya jadi berat badan. Nah, ini tidak akan menyehatkan kalau tubuh kita diisi penuh dengan nasi, dengan sayur, dengan buah dan juga macam-macam makanan. Nah, ini lambat laun kalau kita diisi dengan perut yang sangat, penuh dengan makanan, maka bukan sehat, malah nanti sakit mah, asam lambung yang tinggi. Tadinya mau menekan asam lambung, tapi kalau kita banyak makan penuh dengan makanan dan makanan, akhirnya lambung kita seperti balon, ya dia makan terus makan terus makan terus, yang membuat, asam lambung. Nah, jadi intinya kan kalau kita lebih jadi penyakit. Jadi ketika buka puasa kita harus, eee, mengukur, wasulusu lita'amihi, wasulusu lisyarobihi, wasulusu linafsihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga ini untuk nafas. Nah, itu yang akan menyehatkan, kita di dalam puasa harian. Iya iya. Intinya tidak wareg. Kalau wareg berat. Ya itu kan mungkin, kekhawatiran dari, masyarakat ya, individu tertentu mungkin dalam berbuka ini, "Aduh kalau saya nggak makan ini, kalau saya nggak makan ini takutnya malah kurang nih asupan ke tubuh saya." Nah itu gimana Bu Ya, sebetulnya? jadi puasa ini ya ada satu zat yang kita tidak akan lupa ya, bahwa ketika kamu lapar hanya Allah lah yang ngasih. Mmm. Jadi luar biasanya ya dalam tubuh kita ini sehari-hari itu tersimpan satu zat ini ketika kita kurang dia akan keluarkan. Nah, itulah makanya tubuh kita itu unik dan juga luar biasanya tubuh kita ini dia menyediakan semua zat, di mana zat ini ketika racun keluar tapi ada namanya di sini kalau kita berpuasa ya, Mhm. itu sel darah putih meningkat. Untuk pertahanan diri itu ya? Iya, tapi bagaimana dengan keajaiban tubuh kita bahwa ketika kita puasa kan konsentrasi tubuhnya semua olahraga, semua tubuh diistirahatkan. Tetapi pada saat yang sama Allah ya karena racun udah keluar, maka sel darah putih meningkat, sel daya tahan tubuh meningkat. Nah, inilah maka tubuh kita nggak akan kekurangan. Karena Allah menyiapkan semua bahan-bahannya ini ketika, semua racun ini keluar, tapi ini loh, itu yang tersimpan di dalam tubuh berlipat-lipat tidak akan dikeluarkan sebelum detok. Nanti kalau udah detok dia akan keluarkan nih, makanya wajah semakin cerah, senyum semakin merkah ya. Nggak akan ada yang puasa kelaparan, enggak. Ya karena tubuh kita menyiapkan semua zat yang dibutuhkan, nggak akan kekurangan gizi. Di tensi normal gitu. Iya, sementara ini kan banyak juga informasi yang beredar, kalau puasa minumlah ini, makanlah ini, minum ini. Nah ini yang secara tidak langsung memberikan informasi bahwa, kalau kamu puasa itu kalau kurang asupan kamu akan seperti ya yang dampaknya kurang bagus deh gitu. Iya. Gimana tuh Bu Ustazah? Ya memang kita juga ada satu metode pengobatan dalam Islam yaitu madu ya. Mhm. Dalam madu itu, apa namanya, shifa'u fi salasatin. Jadi pengobatan, Islam itu ada 3 ya, eee, asya apa, tadi disebutkan bahwa pengobatan ada 3, yang pertama syarbatul asal, minum madu. Jadi Mhm. setiap hari kita ini harus cukup ya asupannya.
asupannya kata Bapak tadi takut kekurangan gizi. Ya sudah, kalau kita misalnya ada uang, beli madu. Nah, jadi semua zat enzim dan juga itu ada di dalam madu. Jadi Rasul itu kan minum madu, kita juga harus minum madu. Nah, itu adalah untuk menyeimbangkan tubuh kita. Yang keduanya ada kurma ajwa. Nah, kurma ajwa juga itu anti kuman, antibakteri. Jadi Rasul itu kalau berbuka itu kurma kok. Kurma ajwa ya. Jadi kita makan kurma ajwa 1, 3. Harus ganjil. Kalau enggak 7. Tapi 7 udah kebanyakan. 3, kurma sama dengan sepiring nasi kalorinya. Jadi 1 kadang udah cukup ya. Tapi 3 itu sama kalorinya dengan sepiring nasi. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Kurma ajwa. Jadi dalam kurma sudah kandungan gizinya tinggi. Dalam madu kandungannya tinggi. Jadi kalau kita kembali kepada sunnah Rasul ya, minum madu dan kurma itu cukup. Gitu. Jadi setiap masjid harus ada kurma gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi dengan mengikuti sunnah Rasul ini, insya Allah kita akan terjaga kesehatannya dalam berpuasa ya, Bu Ustazah ya. Baik Bu Ustazah, tanpa terasa nih kita sudah menemani pendengar ya dalam makan sahurnya di kesempatan pagi ini. Insya Allah makan sahurnya pendengar kita pun nafsu makannya baik dan juga makan yang sehat-sehat Bu Ustazah. Baik pendengar dimanapun Anda berada Bu Ustazah, tanpa terasa waktu kita Alhamdulillah ya di nggak penghujung terasa. acara saat ini ya. Insya Allah kita akan jumpa kembali pendengar di acara Risalah Ramadan setiap pagi di bulan Ramadan ini dari pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat tentunya di RRI Bandung. Baik, saya Zaki Asegaf, juga Ibu Ustazah Hajah Ana Rosdiana, SAG, beliau di Klinik Kesehatan Tibun Nabawi Babus Salam, mengundur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.